Quran surah 17 ayat 79. Persis berada setelah salat fardu. Wa minal lail, dan dari sementara malam. Minnya tabain. Gak usah semua. Ya, kalau malam itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh, itu malam. Tapi Allah nggak nuntut kita. Sebagian aja, gak usah banyak-banyak. Wa minal lail, dan dari sebagian malam. Ya, lail itu waktunya. Kalau di waktu itu ada peristiwa besar dengan sifat yang sangat dahsyat, itu tambah tak di ujungnya, di lailah. Makanya di malam-malam Ramadan ketika diturunkan malam Al-Qadar itu tidak menggunakan lail untuk menunjuk ada peristiwa dahsyat di situ, digunakan lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi bukan sekedar malam tapi ada peristiwa besar di situ sifatnya. Ya, tapi sama hukumnya malam. Lail, lailah, layali, leli, lila, apalagi misalnya lili, itu sama. Artinya malam. Ibu lela, ibu malam-malam. Ya, jadi tambahannya disebut kan nafilah, jamaknya nawafil. Teman-teman sekalian, tahajud bagian dari nawafil. Nafilah, ada tambahan, hukumnya sunnah. Jadi kalau disebutkan bentuk begini, ini berarti menambah dari yang fardu plus dengan nafilahnya, plus dengan hukum salat-salat sunnahnya. Jadi kalau Anda inginkan iman Anda terus naik, kemudian Anda tahan supaya tidak turun dan melahirkan ketenangan pada jiwa, maka kata Quran, berlatihlah Anda dengan meningkatkan sholat Anda. Kalau perlu jangan cuma fardunya, sunnahnya jaga. Demi Allah saya katakan, barangkali tidak mudah membiasakan itu. Tapi kalau Anda sudah mendapatkannya, demi Allah saya katakan, jangankan yang fardu, ketinggalan satu sunnah, menyesalnya luar biasa Anda, bisa gelisah hati Anda. Kalau Anda sudah menikmatinya, ada orang baru sholat fardu, ketinggalan waktu, hatinya masih biasa. Tapi kalau Anda sudah mendapati kenikmatan iman, ketinggalan sunnah, bisa gelisah Anda. Allah anugerahkan ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, makanya kalimat pembuka Ramadan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Kenapa ada pembuka dengan kalimat iman? Karena ketika Anda masuk Ramadan, diberikan anugerah kenikmatan iman di awal-awalnya. Lihat kalimatnya. Makanya jangan heran ketika awal-awal Ramadan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah bisa luar biasa. Anda di luar Ramadan jarang ke masjid. Awal Ramadan saf pertama. Anda di luar Ramadan fardu biasa. Coba cek, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau Anda ketinggalan tarawih, kan Anda nggak tenang. Habis isya langsung tidur, belum tarawih, bisa gelisah nggak tidur? Itu kalau sudah nikmatnya luar biasa. Makanya ketika Quran meminta Anda untuk tahajud, awalnya memang nggak mudah. Latihan. Makanya pakai tahajud. Asalnya kan hajada asalnya. Hajada, ha, jim, dal, gini. Ha, jim, dal. Artinya bangkit setelah beristirahat dulu. Jadi kalau pengen tahajud, tidur dulu. Tapi menariknya, kenapa dibuka dengan tak di sini? Padahal Allah bisa mengatakan begini, misal di luar Quran, wa minal laili hajjid, dan dari sebagian malam bangun. Kenapa menggunakan tak di sini? Tak ini menunjuk sesuatu yang dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, pekerjaan yang serius. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan iman, berlatih sholat-sholat sunnah ditambah, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh serius. Tapi dahsyatnya, huruf sebelum akhirnya ditambah dengan tasydid. Tasydid ini dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, sulit. Makanya mengerjakannya butuh 2 kali lipat motivasi. Hurufnya dibaca double. Awal hajjad. Ini menunjuk pada sesuatu yang syiddah, tidak mudah dikerjakan, butuh motivasi 2 kali lipat. Orang yang nggak pernah tahajud, jangan dikira mudah bangun malam. Nggak percaya silahkan. Anda terbiasa nonton bola, bisa begadang sampai tidak tidur. Kemudian Anda ingin rubah kebiasaan itu pada tahajud, jangan dikira mudah, bisa tertidur Anda. Nggak percaya silahkan. Malam ini Anda mau bangun, nggak pernah tahajud. Setting oleh Anda, saya niat bangun jam 3. Mulai pasang alarm sampai 3 kali. Jam 2.15 gitu kan, jam 2.30, jam 2.45 pasang oleh Anda. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Wah, alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun Anda. Tapi kalau sudah terbiasa, demi Allah saya katakan, wallahi, Anda ketinggalan tahajud semalam, bisa nggak enak hati Anda. Ya Allah, kesiangan saya. Padahal adzan subuh baru berkumandang. Anda bisa bilang kesiangan. Saya mau contohkan. Anda kenal sahabat Utsman bin Affan? Saya pulang ya. Bingung saya di masjid ini. Ada yang kenal sahabat Utsman? Masya Allah. Itu siapa sebenarnya? Kemarin saya di Lampung ada yang kenal Firaun. Di sini ada yang kenal.
Kenal Firaun? Iya. Di sini Utsman bin Affan masih mendingan lah di sini ya. Ya. Ada pantulan cahaya iman, jadi agak beda. Baik. Teman-teman sekalian, coba buka kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, cari yang terbitan dari Kutub Al-Islamiyah. Yaitu di Jalan Pramuka tuh ada toko kitab, itu bisa dicari di situ. Warnanya agak merah marun, agak kayak gini. Ya, agak merahan dikit. Halaman 38, paragraf posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama dari 1 sampai 2. Itu sahabat Utsman itu saking nikmatnya dengan tahajud. Itu sibuknya luar biasa, Pak. Pekerjaannya sibuk nih, agak sana sini, kadang-kadang merantau juga, dan hartanya banyak. Anda bisa lukiskan ya, sahabat Nabi itu menikah dengan 2 putri Nabi, menantu Nabi. Jadi menikah dengan istri pertama, meninggal dengan yang kedua, sehingga disebut dengan Dzun-Nurayn, yang punya 2 cahaya. Hartanya banyak, asetnya sampai sekarang masih ada. Saya beberapa waktu lalu kembali dari Madinah, itu masih ada sampai hari ini, dan akan dijadikan area perhotelan. Jadi dulunya kan sumur, ya dimonopoli oleh Yahudi. Begitu mau ngambil harus bayar. Kata Utsman, saya beli, sampai dibeli semuanya. Yang haus ambil, nggak usah bayar. Sampingnya ada area kebun kurma, dibeli oleh beliau. Yang lapar ambil, makan, kemudian sudah makan kenyang, minum, haus ambil semuanya, selesai. Haus selesai, lapar selesai, nggak usah bayar. Sekarang akan dijadikan area untuk penginapan. Hasilnya disimpan royaltinya di Bank Saudi dan disedekahkan pada para yang memerlukan atas nama sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, ahli surga melalui lisan Nabi, hartanya banyak sampai dengan sekarang, dan hebatnya kata Nabi, beliau pemalu. Saking pemalunya malaikat Jibril turun malu terhadap Utsman. Tapi kata Imam An-Nawawi, kemuliaan itu tidak menghentikan beliau dengan kenikmatan sholat tahajud. Masih sempat setiap malam sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Nah, kebayang nggak? Jadi kalau sudah menikmati sesuatu itu, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar saking nikmatnya. Di harta yang sekarang ada asetnya itu nggak sebanding dengan kenikmatan mendapatkan tahajudnya. Nggak ada nilainya. Di kenikmatan terbesar Utsman itu bukan ketika mendapatkan omsetnya meningkat, bukan. Tapi ketika imannya hadir. Bisa kebayang nggak? Sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, surganya jelas, dekat dengan Nabi, malaikat Jibril turun kepada beliau, sangat malu luar biasa, asetnya ada sampai sekarang, masih menikmati tahajudnya. Coba bandingkan, antum sahabat bukan, gak pernah menikah dengan putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, Masya Allah, ahli surga juga enggak, hartanya gak sebanyak Utsman, malaikat Jibril turun sekarang, belum tentu malu lihat antum. Coba dicek. Tapi hebatnya, mohon maaf, jangankan yang sunnah, kadang fardu pun masih terlambat. Tapi cita-citanya luar biasa, lebih tinggi daripada sahabat Utsman. Firdaus kalau bisa nggak pakai hisab.